رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أمر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. Hadratul Syekh Bahasim Asy'ari beliau meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama. Dalam hadis yang tadi sudah disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maknanya pada hari kiamat ada 3 golongan manusia yang bisa memberikan syafaat. Siapa saja? Pertama adalah para nabi, yang kedua adalah para ulama, yang ketiga adalah para syuhada. Syafaat itu artinya adalah meminta
kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Ini disebut dengan syafaat. Ada kalanya bentuk syafaat itu menyelamatkan orang tersebut dari api neraka, langsung dimasukkan di dalam surga. Ada kalanya syafaat diringankan siksanya. Dan orang-orang yang bisa menerima syafaat hanyalah orang-orang yang beriman saja. Disebutkan di dalam Al-Quran, wala yashfa'una illa liman irtadha. Jadi yang bisa memperoleh syafaat hanyalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang muslim. Tidak ada orang-orang yang non-muslim memperoleh syafaat di akhirat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah selamanya dimasukkan di dalam neraka, tidak akan keluar. Yang memperoleh syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang yang ahlul ma'asi, ahlul maksiat, orang yang selalu melakukan kemaksiatan, meninggal dunia dalam keadaan beriman. Inilah orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah bersabda, syafaati li ummatihi min ahlil kabair. Syafaatku, yakni syafaatnya Rasulullah, diberikan kepada umatnya yang melakukan dosa besar. Syafaatnya Rasulullah adalah syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu artinya Rasulullah bisa memberi syafaat kepada umat Nabi, ya, Nabi yang sebelumnya. Jadi bukan hanya bisa memberikan syafaat kepada umatnya beliau saja, tapi umat Nabi yang sebelumnya Rasulullah bisa memberikan syafaat yang disebut dengan syafaatul uzma. Bukan makna syafaatul uzma adalah orang-orang non-muslim pun bisa mendapatkan syafaatnya Nabi. Tapi yang benar adalah syafaatul uzma maknanya Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada umat-umat terdahulu yang beragama Islam. Makanya kita selalu berharap kepada Allah Ta'ala supaya memperoleh syafaatul uzma dari Nabi. Sebab amal kita, ya, dibandingkan dengan maksiat masih banyak maksiatnya. Dan amal baik kita ini bukan menjadi pokok utama seseorang masuk surga. Kita masuk surga bukan karena amal, karena di surga itu abadi. Apabila amal baik itu, ya, sebagai balasan supaya seseorang masuk surga, nanti ada batasannya. Misalnya nanti amal baiknya sudah habis, gitu kan? Berarti nanti nggak di surga lagi. Makanya orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena fadlun minallah, anugerah dari Allah Ta'ala. Maka syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya yang pelaku dosa besar. Di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang berziarah ke makamku, makamnya Rasulullah, wajabat lahu syafaati, maka dia berhak memperoleh syafaatku. Makanya jika panjenengan, ya, diberi rizki oleh Allah Ta'ala untuk pergi haji ataupun umroh, maka jangan sampai tidak berziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Sebab di antara faidah berziarah ke makamnya Rasulullah adalah apa? Berhak memperoleh syafaatnya Nabi.
Dan pada hari kiamat, siapa saja yang bisa memberikan syafaat? Yang pertama adalah para nabi. Yang kedua adalah para ulama. Jadi para ulama itu bisa memberikan syafaat karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki ulama itu. Maka hadis ini menunjukkan apa? Keutamaannya ilmu agama. Orang-orang yang berilmu, yang sampai derajatnya ulama, ini adalah orang yang istimewa, pilihan dari Allah Ta'ala. Bahkan pada hari kiamat bisa mensyafaati. Ini kan luar biasa ya. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid di dalam peperangan, mereka juga bisa memberikan syafaat. Warumiya annal ulama'a yaumal qiyamah ala manabira min nurin. Hadratus Syekh Basim Asy'ari, beliau menyebutkan bahwa ada salah satu riwayat yang menjelaskan sesungguhnya para ulama nanti kelak pada hari kiamat berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Contoh pendekatan, misalnya panjenengan mengadakan hajat, terus kemudian ada tamu yang istimewa yang agung, maka diberlakukan yang luar biasa. Ya, tempat duduknya saja dibedakan dengan tempat duduk tamu-tamu yang biasa saja. Misalnya yang datang presiden gitu kan, masa yang datang presiden terus kemudian tempat duduknya pakai ya kursi-kursi yang biasa, kan diistimewakan, yang menunjukkan bahwasannya presiden itu memiliki kedudukan yang tinggi. Pada hari kiamat, para ulama itu ya, mereka berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, yang menunjukkan bahwasannya ulama itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memuliakan ulama, berarti kita juga memuliakan Allah Ta'ala. Ya. Sebab apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk ikram, memuliakan terhadap ulama. Ya. Terus wa naqala al-Qadhi Husain fi awwali ta'liqatihi annahu ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal ulama lam tuktab 'alaihi khatayatuhu ayyam hayatihi. Al-Qadhi Husain di dalam permulaan catatan beliau menukil satu hadis ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, orang yang mencintai ilmu agama dan mencintai para ulama, maka selama hidupnya keluputannya itu tidak tercatat. Orang yang cinta terhadap ilmu agama maknanya apa? Dia peduli terhadap ilmu agama. Dia menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini adalah orang yang cinta terhadap ilmu agama. Di mana orang yang menghadiri majelis ilmu, khususnya ilmu din ad-daruri, berarti dia memperoleh pahala yang besar, sehingga kesalahan-kesalahannya itu terhapus dengan pahala baik yang telah dia lakukan. Makanya orang yang mencintai ilmu agama dan ulama, maka keluputannya tidak tercatat selama masa hidupnya. Ini juga salah satu hadis ya yang menjelaskan tentang keutamaannya ilmu dan para ulama.
Qala wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa 'alim faka'annama shalla khalfa nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Niki. Al-Qadhi Husain juga mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi itu bersabda yang maknanya orang yang sholat di belakang orang yang alim, maksudnya imamnya adalah orang yang alim, maka seakan-akan dia sedang bermakmum, ya, apa? Seakan-akan dia sedang bermakmum dengan Nabi, seakan-akan seperti itu. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Maka barang siapa yang sholat di belakang Nabi menjadi makmum dan imamnya adalah Rasulullah, faqad ghufira lahu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Niki sholat mawon, ya. Jadi orang yang sholat menjadi makmum, imamnya adalah orang yang alim, kaya-kaya, ya. Bukan berarti seperti itu, ya. Kaya-kaya dia sedang menjadi makmum dan imamnya adalah Nabi, kaya-kaya seperti itu. Dan faidahnya kalau ada orang yang menjadi makmum imamnya Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Iki khalfa alim. Alim itu artinya ya'lamus syari'ah, orang yang menguasai ilmu syariah. Wa fi hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu, di dalam hadis riwayat Abi Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna hudura majlisi dzikrin afdalu min salati alfi raka'atin wa syuhudi alfi janazah wa iyadati alfi marid. Di dalam hadis riwayat Abi Dzar, semoga Allah meridainya, yang maknanya sesungguhnya menghadiri, mendatangi majlis zikir. Majlis zikir di sini maksudnya adalah majlis ilmu. Ya, seperti yang sekarang kita lakukan. Ini namanya majelis zikir. Maksudnya adalah majelis ilmu agama. Jadi bukan maknanya majelis zikir adalah yang bacanya ya zikir terus, wirid terus, gitu kan? Tapi nggak pernah belajar ilmu agama misalnya. Bukan majelis-majelis yang seperti itu. Yang dimaksud dengan majelis zikir di sini adalah barang siapa yang mendatangi majelis ilmu, majelis yang di situ mengajarkan ilmu agama, maka pahala yang diperoleh itu lebih besar tenimbang daripada sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Ya, jenengan sholat 1000 rakaat capek lelah kita membuat, ya kan? Capek dan lelah. Ya, namun pahalanya masih kalah dengan orang yang mendatangi majelis zikir. Gampang kan, jenengan cuma datang, duduk, mendengarkan. Gampang kan? Coba nggak sholat jenengan kan? Oh, sholat sunnah nih nggih, sholat sunnah. Kan banyak gerakannya, terus kemudian bacaannya. Sulit apalagi yang baca Al-Fatihahnya belum sempurna gitu kan, harus bacaannya agak lama biasanya. Ya, tapi hanya dengan panjenengan datang di majelis ilmu, duduk mendengarkan medang. Apa ada yang ngantuk sekalian? Ibadah paling gampang. Ibadah paling gampang dan juga dapat pahala yang besar luar biasa aja. Lesing dawuh sinten? Sahabat Abi Dzar. Bukan saya, bukan dari saya. Niki dari sahabat Abi Dzar.
Jadi mendatangi majelis ilmu pahalanya lebih besar daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, daripada menyaksikan 1000 jenazah. Ada orang meninggal dunia, ya, kita takziah mendatangi, dapat pahala seperti halnya gunung Uhud. Terus tapi mensolati, ya, mensolatinya bukan hanya mendatangi saja, mendatangi dan mensolati, ya, mensolati jenazah itu nanti dapat pahala seperti halnya gunung Uhud. Kalau sampai mengiringi jenazah hingga sampai dimakamkan berarti dua Uhud. Artinya pahalanya besar sekali kan, 1000 jenazah. Pahalanya masih kalah dengan ngaji ilmu agama. Terus kemudian mendatangi, ya, 1000 orang yang sakit, mengunjungi 1000 orang yang sakit. Ini juga pahalanya luar biasa. Satu orang sakit aja dikunjungi dapat pahala. Ini 1000, banyak sekali. Itu masih kalah pahalanya dengan ngaji. Makanya ibadah yang wajib yang paling mudah ngaji. Saya itu paling mudah, ya. Cuma jenengan enak cuma mendengarkan bisa medan. Lanjut. Ya kan? Tetap jenengannya isi kalah pahala nek karo pahala nenyo. Lanjut karo ngomong. Nah ini, ya. Berarti kan ada keutamaan yang lain apa? Menyampaikan ilmu agama. Jenengan kan mendengarkan ilmu. Nah, gitu. Nah, terus ada tambahan yang sudah sering saya ulang-ulang. Dalam hadis yang lain pun disebutkan, liyata'allama ahadukum baban minal ilmi au yu'allimahu khairun lahu min sholati alfi rakaat. Jadi salah satu di antara kalian yang belajar satu bab ilmu saja, misalnya bab wudu saja, gitu kan, atau mengajarkan satu bab saja, itu pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. Niku baru satu bab. Lah kalau 2 bab, oh, berarti pahalanya lebih besar daripada 2000 rakaat sholat sunnah. Ya, kalau 2 bab, 3 bab, 5 bab, waduh, sehahaha. Maksudnya saking banyaknya gitu, ya. Dan ini keutamaan orang yang belajar ilmu agama. Sebab kalau panjenengan dituntut misalnya, walaupun sunnah, kongkon ada tekanan supaya melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat, ya berat, benar berat. Ya, 20 rakaat saja sudah merasa berat. Padahal di waktu bulan Ramadan yang banyak orang yang mengamalkan sholat sunnah tarawih, tetapi ya masih terasa berat. Maka supaya panjenengan, ya ini solusinya, ya satu ya dapat pahala, yang kedua juga menghilangkan kebodohan. Nopo yang ngaji. Jadi orang kalau sudah pernah dengar hadis ini, ya, maka apa? Ya, ketika ada majelis-majelis ilmu, hatinya terketuk untuk supaya menghadirinya, walaupun berat misalnya, walaupun berat, karena termotivasi dengan mendengar hadis, ya, karena termotivasi dengan hadis. Oh, pahalanya gede. Ngoten niku Ibu, ya. Makanya saya ya seneng banget ngaji. Seneng banget ngaji. Satu sisi memang pahala yang mencari pahala yang mudah yang ngaji. Satu sisi seperti itu.
Yang nomor dua, dengan ngaji itu akhirnya kita selalu diingatkan, oh kayak gini ya. Karena kalau panjenengan misalnya diingatkan tidak forum seperti ini, kan terasanya nggak enak. Misalnya di jalan, woi, lakoni maksiat, gitu. Misalnya maksudnya kalau di tempat-tempat seperti itu, gini kan ya jarang memperoleh nasihat. Tapi kalau seperti ini kan, nah, nanti mikir ya berintrospeksi diri sendiri gitu kan. Oh yang penting kaidahnya kayak gini, oh, saya berarti masih kayak gini, harusnya kayak gitu ya. paling enak menasehati orang itu lewat ngaji, paling enak sekali, paling enak. Momentum yang tepat, akurat. Jam pinter nih Bu? Masih lama Bu. Ya, supaya pahalanya nambah. Sabar, tenang. Kayak kowe suwe ya. Kayak kowe suwe loh. Padahal baru berapa hadis itu, sedikit sekali. Waqala Umar bin Al-Khattab. Sahabat Umar ibn Al-Khattab, beliau berkata, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Innar rajula la yakhruja min manzilihi wa alaihi minadz-dzunub mithlu jabal Tihama. Kata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya seorang laki-laki, ini disebutkan laki-laki, tapi juga berlaku kepada wanita. Ya. Sesungguhnya seorang laki-laki pasti akan keluar dari rumahnya, dan dia memiliki dosa yang seukuran dengan gunung Tihama. Fa idza sami'a al-'alima khafa. Ketika laki-laki tersebut mendengar orang alim, ya, maka dia merasa takut, wastarja'a an dzunubihi, dan bertaubat dari dosa-dosanya, wansarafa ila manzilihi, dan kembali ke rumahnya, walaysa alaihi dzambun, dan dia tidak memperoleh dosa, artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab. Seorang laki-laki pasti keluar dari rumahnya dan dia membawa dosa yang dosanya ya sama dengan ukurannya gunung Tihama. Maksudnya adalah dosanya besar sekali. Ya. Tapi ketika ya di perjalanan dia mendengar ada orang alim, mendengar orang alim. Berarti maknanya dia cinta terhadap orang alim. Ibaratnya ya esi ana rasa wedine karo wong alim. Khofa, kemudian dia merasa takut. Mendengar saja ada orang alim, dia merasa takut. Ya, wis ibarat kata Nabi. Ada orang maksiat ya. Terus kemudian ada kiai atau ustadz lewat. Isino ya. Ya isino. Gitu apa? Bahkan bisa takut di apa namanya dimarahin, dibentak-bentak, bisa jadi. Apalagi kalau ustadznya yang apa namanya tegas sekali, ada maksiat di depan mata itu nggak tahan, langsung ditegur, nggak boleh. Karena ada yang ustadz seperti itu kan ada yang tegas, ya memang harus ada yang ustadz kayak gitu, ustadz lentur kabeh ya kenapa lupa, karena ya kudu ana sing tegas oh ya. Guru lentur kabeh, ya muridnya lunjak. Nah ya kan ngoten niku ya. Guru lentur kabeh, tidak ada yang galak. Ya pasti muridnya akan Makanya kalau ada guru yang galak jangan disalahkan. Ya. Ada manfaatnya juga. Aduh ada Pak Guru kayaknya. Akhirnya kan buat ketika ada apapun kan Mas, oh Pak Guru ini urusin pada takut. Harus ada yang ditakut. Kalau di sini kiainya ada yang ditakuti apa enggak ya? Apa biasa-biasa saja? Okay.
kudune nyunggal tongkat anger lewat. Iya. Ya cuma bawa tongkat saja. Kok misalnya nasi maksud gebuk. Kalau dulu kan kiai benar-benar ampuh. Jadi makanya kiai banyak yang merintis dan membabat alas ibaratnya seperti itu. Ini menunjukkan apa? Ya kiai tersebut ampuh ya menghadapi zaman semono haruan. Jadi laki-laki ini yang memiliki dosa seperti halnya ya seukuran gunung Tihama, ketika mendengar orang yang alim takut akhirnya nopo bertaubat, tidak mau melakukan maksiat tersebut. Akhirnya nggak jadi bermaksiat, malah pulang lagi ke rumah. Ketika pulang ke rumah sudah tidak ada dosanya. Balik ini ulang ama ya luar biasa. Maka kata Sayyidina Umar, fala tufariqu majalisal ulama. Ini kata Sayyidina Umar. Maka jangan kalian ya terpisah dengan majelis-majelis ulama. Jangan panjenengan itu ya tidak mendatangi majelisnya para ulama. Fala tufariqu majalisal ulama. Ya. Tapi justru harus panjenengan yang harus dilakukan adalah istiqomah ya, mengikuti kajian-kajian ilmu agama. Kenapa? Fa innallaha ta'ala lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menciptakan ya tanah di muka bumi ini yang lebih mulia dari majelis-majelisnya ulama. Berarti dari sini kata Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, di tanah ini ada tempat yang ya paling mulia, tapi ini bukan berarti kalah dengan makamnya Rasulullah ya, tidak. Ini sedang menjelaskan secara umumnya. Jadi secara umumnya di tanah di muka bumi ini ada tanah yang sangat mulia, yaitu apa? Tanah yang di situ diduduki oleh para pencinta ilmu agama. Jadi tanah niki ya. Nah tanah niki tempat niki madrasah, masya Allah ya. Kalau sore buat ngaji anak-anak. Ini apa? Kalau malam buat ngaji sama santri-santri. Ya, kadang untuk rutinan, barokah banget. Ya, barokah sekali. Ya, sebab apa? Tanah yang seperti inilah. Ya, tanah yang dimuliakan bukan karena tanahnya. Kalau tanah ya sama saja. Karena ya sering digunakan untuk majelis ilmu. Makanya panjenengan ya misalnya jatah yasin jadi aja nolak. Ya atau misalnya syukur-syukur ya kalau ada acara jangan sampai meninggalkan ngaji. Acara apapun tetap kudu anak ngajinya ya. Saya itu rumah-rumah yang diisi dengan ngaji itu barokah sekali, barokah sekali, ya penuh dengan keberkahan. Ya, syukur-syukur jangan bisa dua majelis, ya syukur-syukur dua majelis. Ya maksudnya kan walaupun jenengan tidak bisa pulang kan hanya istilahnya membantu saja, itu juga memperoleh pahala. Wa naqala Asyar Masahi Al-Maliki. Asyar Masahi Al-Maliki fi awwali kitabihi ya pada permulaan kitabnya yang bernama Nazmid Durar menukil anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah dawuh
man 'azzamal 'alima fa innama yu'azzimullaha ta'ala. Barang siapa yang memuliakan orang yang alim, maka sesungguhnya dia memuliakan Allah Ta'ala. Jadi panjenengan memuliakan ulama, memuliakan ya orang-orang yang alim, maka sejatinya panjenengan itu memuliakan kepada Allah Ta'ala. Kenapa dikatakan memuliakan Allah Ta'ala? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk memuliakan ulama. Berarti kita mengikuti perintahnya Allah. Sehingga orang yang mengagungkan, memuliakan ulama, orang-orang yang alim, maka sesungguhnya dia mengagungkan Allah Ta'ala. Wa man tahawana bil alim fa innama dzalika istighfafun lillahi ta'ala wa rasulih. Dan barang siapa yang meremehkan, merendahkan orang yang alim, maka sesungguhnya dia meremehkan Allah dan Rasulnya. Ya wis ngoten niku ya. Iki keutamaannya orang yang berilmu ya. Wa qala Aliun karramallahu wajhah kafa bil ilmi syarafan ayyuda'iyahu man la yuhsinuhu wa kafa bil jahli dhamman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, cukuplah ilmu agama menjadi kemuliaan dengan adanya orang-orang yang tidak berilmu ngaku-ngakunya berilmu. Jadi gampang kata Sayyiduna Ali untuk membuktikan ilmu itu mulia. Cara membuktikannya gampang. Orang-orang yang tidak berilmu ngaku-ngakunya berilmu. Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu mulia. Ini apa? Ada gak? Pangapunten, ada gak orang yang bodoh misalnya? Mau bodoh, orang gelem. Padahal misalnya benar-benar bodoh. Kenapa? Karena ilmu itu mulia. Jadi cukup ilmu itu mulia dengan adanya orang yang tidak berilmu ngaku-ngakunya berilmu. Wa kafa bil jahli zaman ayyatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan cukuplah kebodohan adalah sesuatu yang terhina dengan adanya orang yang bodoh pengen terlepas dari kebodohan tersebut. Ya tadi contohnya, wong bodoh, orang yang tidak tahu tidak mau dibilang bodoh. Walaupun misalnya benar-benar bodoh, tidak mau. Ya, tidak mau. Bahkan sakit hati, ini apa? Nah ini menjadi bukti bahwasannya kebodohan itu tercela. Nah, niki cerdas banget ya Sayyidina Ali, gampang banget ya mencontohkan kepada kita bahwa ilmu itu mulia, bodoh itu tercela. Caranya mudah sekali. Orang-orang yang tidak berilmu ngaku-ngakunya berilmu, ini menunjukkan ilmu itu mulia. Orang-orang bodoh tidak mau dibodohkan, tidak mau dibilangin bodoh. Ini menunjukkan bahwa bodoh itu adalah tercela. Paham ya Bu? Nah, kalau sudah ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim seperti ini, sudah mendengarkan paparan keterangan tadi hadisnya, terus kemudian makolahnya Umar Ibnul Khattab, makolahnya Asyar Masahi Al-Maliki, makolahnya Sayyiduna Ali, terus kemudian nukilan dari Al-Qadhi Husain, maka kita harus ya bisa menerapkan untuk kesehariannya. Jadi ngaji jangan sampai ditinggalkan ya, jangan sampai ditinggalkan. Bahkan saya dulu pas waktu ngajar di Magelang dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan sakit sampai kepala saya ya, saya gubet pakai sorban ya, kata Pak Yai dan Yai sana, nggak usah ngajar Ustaz ya. Karena apa namanya dengan sedang sakit, wajahnya pun pucat. Jawaban saya gini, selama saya masih bisa melangkahkan kaki ini, pulau ngaji terus kayak gitu. Jadi tetap ngaji ya, itu kalau saya kayak gitu ya.
Kalau guru saya diinfus di rumah saya diinfus, tapi kalau waktunya jam ngaji, infusnya dilepas. Ya ngaji. Setelah ngaji, ngedrop lagi. Iya, saya SD. Ya, luar biasa. Ya orang kalau saking cintanya, sakit pun tidak terasa. Kenapa Pak? Orang Allah cinta banget, ya. Walaupun luka tidak terasa. Contoh ada seorang laki-laki yang cinta dengan seorang wanita, saking cintanya. Padahal dia tidak bisa ya menek nang kelapa itu. Orang yang dicintainya minta, saya pengen kelapa itu. Wus pokoknya, walaupun aslinya tidak bisa sampai badannya berdarah dalam geregel-geregel gitu, tetap bila pun tidak terasa. Itu bisa terjadi. Karena apa? Cintanya seperti itu. Orang kalau sudah benar-benar cinta terhadap ilmu agama, rasa sakit pun tidak terasa. Sakit terasa kalau sudah ngaji. Biasanya gitu. Motaniku mawon ya, mungkin manfaat ya, untuk kita semuanya. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan tahlil. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.